Shalom saudaraku semuanya. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom yang ada di onset, yang di online. Kita jumpa lagi di dalam mesbah doa pagi yang sangat memberkati kita semua. Kita sama-sama satukan hati Bapak Ibu semuanya. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Tapi saya mau sapa dulu apa kabar yang di Jakarta, yang di depan gereja. Shalom, Bu Meni apa kabar? Pak Piton Lo, di musim-musim liburan ini apa kabar? Selalu ya waspada. Haleluya. Yang ada di Jogja, puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Yang ada di Semarang, yang ada di Bandung, apa kabar? Semuanya saudara-saudaraku yang di sana, yang di Surabaya, apa kabar? Haleluya. Lalu yang ada di Purwokerto, puji Tuhan. Yang ada di Samarinda, di Australia, yang di Klaten, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ada di mana lagi saudara? Madiun, shalom, apa kabar yang di Madiun? Luar biasa, semuanya sudah siap saudaraku. Ya, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau satukan hati saudaraku. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita fokus saudaraku, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Kami bersyukur, terima kasih, syukur, ku bersyukur, terima kasih, ku bersyukur dalam segala keadaan, di dalam suka dan duka ku mau bersyukur, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau teramat sangat baik Tuhan. Ku bersyukur, dalam segala perkara ku mau bersyukur, oh, ku bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Betapa kami tidak bisa hidup jauh dari kasih-Mu Tuhan. Kenikmatan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Seperti udara yang kami butuhkan setiap saat, begitu juga saat ini Tuhan. Setiap hari, setiap saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu diam di dalam bait-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk mengasihi-Mu, lebih dan lebih dalam lagi. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
Inilah saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, mari Roh Kudus, Engkau bertahta di atas pujian kerja, bukan di atas sungut-sungut, bukan di atas keterbatasan kami. Biarlah lidah bibir ini senantiasa berkata-kata, Engkau baik Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, kami bawa hati kami bawa penyembahan kami bawa korban pujian di hadapan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku menyembah-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, ya Tuhan, ku angkat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima sembah syukur kami. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasihku, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwa. Bawa hidup kami, bawa keluarga kami erat ke dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami rasakan setiap hari, setiap saat, di saat liburan, saat kami berkumpul dengan keluarga, kami boleh merasakan kasih-Mu. Bapa, penuhiku Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu
memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Wadaku lebih dalam lagi, wadaku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, Penuhiku, ku rindu selalu duduk diam di bawah kaki, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu di liburan kami. menikmati kasih, anugerah-Mu, Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi keluarga kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi hati kami saat ini. Saat kami berkumpul menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. kekudusan-Mu Bapa, Penuhiku, 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 penuhiku. ku rindu selalu
ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan anugerah-Mu, ku rasakan sukacita-Mu, ku rasakan kekuatan-Mu Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih, terima kasih. Kitab 1 Petrus 3 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penggenapan firman-Mu atas hidup kami. Amin. Kami tahu panggilan hidup kami adalah untuk diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih. Sempurnakan karya-Mu Tuhan atas hidup Terima kami. kasih, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, sungguh Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, sungguh Kau sempurna karya-Mu atas hidup kami. Tuhan, Kau sempurna. Terima kasih untuk panggilan yang utama dalam hidup kami. Terima kasih. Ku serahkan, ku persembahkan hidupku Tuhan di dalam tangan-Ku. Serahkan hidup. Murnikan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, sungguh Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi firman-Mu. Biarlah tanda-tanda mujizat menyertai setiap langkah hidupku. Sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai langkah-langkah hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup membukakan jalan-jalan yang tertutup bagi kami. Bersama-Mu kan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Amin. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, supaya setiap kami terus berjuang supaya kita bisa sama-sama mengenapi apa yang menjadikan perintah Tuhan lewat firman-Mu. Itu Tuhan yang menjadi doa kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami kembali Tuhan ada di Mezbah Doa pagi ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan. Kami terus mau belajar lewat firman-Mu. Karena kami butuh firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang siap diberkati, mari berkata bersama-sama, amin. Shalom saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Yang ada di onset, yang ada di online. Shalom semuanya, apa kabar? Banyak agenda di liburan ini saudaraku. Pasti sukacita semuanya. Pasti semuanya sukacita semuanya.
pasti semuanya sukacita. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang begitu penting. Ya, begitu penting. Firman Tuhan ini, saudaraku, akan membuka pikiran kita semua, pikiran saudara. Dan sehingga mulai hari ini saudara dan saya bisa hidup lebih bijaksana. Saudara dan saya bisa hidup lebih menyenangkan. Saudara dan saya bisa merasakan hidup lebih menjadi berkat. Dan saudara dan saya bisa hidup lebih produktif lagi. Dan lebih baik lagi. Untuk banyak orang bisa menjadi berkat. Nah, hidup yang layak diingat. Saudaraku, karena hidup kita ini hanya satu kali. Hidup itu cuma hanya satu kali. Pergunakanlah sebaik mungkin. Mari, ya, pergunakanlah sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kita ini lupa dengan hidup kita ini cuma hanya sekali. Begitu selesai, ya sudah. Apa yang kita lakukan semuanya sudah kiamat, saudaraku. Selesai. Tidak ada yang bisa diulang. Tidak bisa lagi kita lakukan lagi. Kita tidak bisa buat rekaman lagi. Tidak bisa buat rencana, konsep lagi, tidak bisa. Hidup itu hanya satu kali. Nah, hidup manusia itu hanya satu kali, saudara. Pertanyaannya, hidup yang hanya satu kali ini, akankah jadi hidup yang layak diingat atau tidak? Jadi, hidup yang hanya satu kali ini, saudaraku, akan kita buat yang layak diingat atau yang tidak? Ini jadi pertanyaan. Dari sekian banyak manusia yang pernah hidup, begitu banyak manusia yang terlupakan seolah-olah lenyap begitu saja. Saudara, saya pernah memberikan ilustrasi atau cerita. Pada satu hari, saudaraku, ada seseorang itu punya aset itu 4 triliun, saudara. Ya, bisa lebih pelan lagi ya musik ya. 4 triliun, saudaraku. Nah, ternyata, saudaraku, saya memberikan ilustrasi, kalau diambil kira-kira 10% saja, berarti kira-kira 400 miliar kan? Kalau 4 triliun asetnya, nah 400 miliar. Kalau 400 miliar, saudaraku, kira-kira dibagi satu kota, ya kotanya enggak banyak lah, kira-kira satu kota itu 1 juta orang. Ya ini kotanya kota ya medium, bukan metropolitan, saudara. Metropolitan juta, mungkin puluhan ribu, mungkin juta. Nah ini cuman 1 juta, saudara, penduduknya. Nah kalau kita hitung-hitung, kira-kira, saudaraku, 1 orang, ya 1 orang terima kira-kira 400.000, saudaraku. Berarti kan 400.000 kira-kira kan 400 miliar. Nah, kalau satu kota ini ternyata isi orang 1 juta, berarti KTP-nya ini ada 1 juta orang. Nah, kalau dibagi setiap orang terima, langsung terima transfer dari orang ini, kira-kira 400 ribu kan, 1 orang 400 ribu. Nah, kalau 1 orang itu tiba-tiba saya tidak kenal sama orang pemberi itu, tiba-tiba rekening saya kemasukan 400 ribu, itu kira-kira pasti, kalau saya contoh, saya punya keluarga 4,
suami, istri, anak 2. Berarti keluarga saya itu dapat 400, suami, istri 400, istri 400. Jadi 400 kali 6, 1,6. Bayangkan saudaraku, itu kira-kira mengejutkan loh buat setiap penduduk satu kota ini kalau terima semua. Nah pasti ini gempar, akan jadi cerita. Kamu dapat ya 400.000 ya, kamu dapat ya. Di dalam satu kota tuh tanya-tanya terus di WhatsApp, oh iya KTP saya kemasukan nomor rekening 400.000. Padahal kaya, miskin, ya hitam, putih, ya semuanya agama apa, semua dapat 400.000. Nah saya membayangkan ini bisa terjadi loh saudara. Lalu apa reaksi orang-orang yang dapat 400.000 ini? Pasti akan berusaha mencari siapa nih orang yang mentransfer 400.000. Ternyata dia dicari, diselidiki, oh orang ini, oh ternyata orang tokoh, orang hebat. Ternyata orang ini terkenal ini, saya tahu, saya kenal. Setelah dia mentransfer 400.000 tadi, setelah diselidiki, nah dicatat, jadi cerita, jadi viral. Semua kota ini jadi viral semua. Dibuktikan lo ini loh, di rekening saya kemasukan 400.000. Nah orang ini saudaraku akan selalu diingat pada satu hari saudaraku. Orang yang ngasih ini punya anak, punya cucu. Kebetulan makan soto saudaraku. Nah pasti saya, ini contoh saya dan anak-anak saya dan istri saya cerita, itu dulu kamu dapat uang 400.000 ditransfer, itu dari papanya itu yang makan soto. Padahal itu anaknya atau cucunya, itu engkongnya dia dulu yang transfer. Jadi ternyata opanya, papanya yang transfer itu selalu diingat-ingat. Bapak Ibu Saudaraku, dari cerita ini tadi, hidup ini cuma hanya satu kali. Layak diingat atau tidak? Itu tadi yang diingat-ingat adalah pernah transfer 400.000. Padahal saudara tidak pernah utang sama saudara, tidak pernah beli, tidak pernah transaksi, tidak kenal sama saudara. Kadang-kadang ya agamanya berbeda, kadang-kadang kulitnya berbeda. Kita tidak satu kampung, tidak satu alamat, kenal aja tidak, tapi kok tiba-tiba ngasih. Nah ini saudaraku, saudara, banyak manusia yang pernah hidup saudaraku, banyak manusia yang terlupakan, seolah-olah hidup ini begitu lenyap begitu saja. Artinya saudaraku, begitu banyak orang yang hidup setelah meninggal dunia, hidup mereka seolah-olah hilang begitu saja. Kenangannya hilang, catatannya hilang. Cerita saya tadi, kalau saya ingat-ingat, saya review kembali, kalau tadi yang memberi 400.000, satu orang, satu kota, satu jumlahnya dalam satu kota 1 juta orang, berarti 400.000 satu orang. Kalau ternyata orang kaya tadi yang punya aset 4 triliun tadi ternyata tidak memberi, pada satu hari cucunya, istrinya atau anaknya dia makan di sebuah soto. Saudara kira-kira lihat orang itu padahal itu orang kaya. Saudara tidak mungkin kena. Saudara tidak mungkin kena. Saudara tidak mungkin tahu siapa dia. Ada contoh yang kedua. Ada contoh Dokter Un saudaraku ya. Dokter Un ini kalau saudara ke Panti Kosala pasti ada patungnya. Ada yang foto saudara. Nah saudara pasti cerita, oh itu dulu ya opamu, engkongmu, nenekmu pernah berobat sama dokter itu dan disembuhkan. Nah jadi kebaikan-kebaikan ini mari kita
akan pelajari pada pagi ini, saudaraku. Begitu banyak orang kadang-kadang hidup ini ya seolah-olah di dunia ini setelah meninggal hilang begitu saja. Ya, tidak ada kesannya, tidak ada catatannya, tidak ada track recordnya. Bahkan ada catatan buruknya. Kalau orang itu ternyata pernah hutang, diingat-ingat, itu loh, itu pernah hutang. Atau orang itu pernah ngemplang, ya, pernah merugikan orang, dicatat, diingat-ingat. Yang buruk-buruk yang diingat. Atau catatan-catatan buruk selalu diingat. Nah ini, itu yang tidak setuju saya. Tapi pagi ini, mari saudaraku saya berdoa, hidup kita bukan hanya hidup yang berlalu begitu saja. Tapi hidup kita harus jadi dampak. Hidup kita harus jadi berkat. Kok tidak ada yang amin ya? Haleluya. Hidup kita harus jadi inspirasi. Supaya jadi kenangan untuk generasi-generasi berikutnya. 2 Samuel 18 ayat 18. Sewaktu hidup Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Hidup Absalom sangat tragis, saudaraku. Ia adalah anak Daud. Kalau kita tahu dia terkenal sebagai apa, saudara? Anak bejat, anak jahat, ya, menggulingkan pemerintahan dan membunuh ayahnya sendiri. Tapi pada akhirnya dia sendiri mati mengenaskan. Nah, catatan-catatan seperti ini, saudaraku, mari kita ingat, saudaraku, bahwa hidup sekali, hidup itu hanya sekali. Jangan sampai kita punya catatan yang tidak baik. Dan itu sengaja, tidak disengaja, suka, tidak suka, mau, tidak mau, saudara dan saya pasti punya catatan, pasti punya track record. Haleluya. Di ayat 18 ini, saudaraku, ada sesuatu yang menarik, bahwa Absalom mendirikan bagi dirinya sendiri tugu peringatan, saudaraku. Nah, waktu saya merenungkan, sangat mungkin semua hal sensasional yang Absalom pernah lakukan, membunuh anak-anak raja, membakar ladangnya Yoab, mengambil hati rakyat, berusaha ambil alih pemerintahan, bahkan memperkosa gundik-gundiknya raja di depan umum. Bayangkan, saudaraku, tujuannya apa, saudara? Absalom ini cuman untuk caper, cari perhatian. Karena Absalom ingin hidupnya diingat dan dilihat, tapi perbuatannya jahat, bejat dan sebagainya. Nah, betapa menyedihkan Absalom ini, saudaraku. Demi hidupnya bisa diingat, akhirnya dia melakukan hal-hal yang jahat dan konyol. Dari kisah ini tadi, saudaraku, kita bisa mengerti bahwa salah satu keinginan manusia adalah supaya hidupnya selalu diingat-ingat. Saya berdoa, saudaraku, ya, kita tidak melakukan hal-hal yang konyol, yang dosa, yang kejam seperti Absalom, yang supaya diingat. Sebaliknya pasti hidup saudara harus yang positif yang diingat, yang baik-baik yang diingat. Tadi saya kasih contoh, kalau saudara pernah membantu orang, saudara pernah memberkati orang, pasti orang itu akan mengingat-ingat. Contoh, saudaraku, saya selalu bercerita, saya punya Bapak Gembala, saya bertobat karena dituntun oleh Bapak Gembala. Saya dimuridkan hari ini karena saya ada bertumbuh jadi jemaat, ya, gereja
lokal GBI Keluarga Allah. Saya bertumbuh di sini, ya. Saya terus ikut pemuritan, dimuridkan, dan saya pelayanan menjadi dampak karena ada orang hebat yang selalu menjadi contoh teladan Bapak rohani saya. Nah, ini saudaraku harus menjadi berkat, harus menjadi teladan, meninggalkan legasi rohani, warisan iman. Masih ingat saudaraku, ya, seorang ya wanita perempuan yang membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya bagi Yesus. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya terus selalu sampaikan kepada ya anak-anak saya, cucu saya, ayo, ya apa yang saya sudah alami, saya dulu juga orang yang tidak baik. Saya orang berdosa, saya sampah masyarakat. Saya dulu tidak ya punya apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa karena semua dididik. Saya mengenal firman Tuhan, saya bisa bertobat, saya bisa bertumbuh, saya bisa jadi hamba Tuhan, saya bisa menjadi orang yang berguna, saya bisa memimpin satu perusahaan. Itu semua karena ada orang yang melatih, mendidik saya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat Markus 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hidupnya berubah dari seorang yang kisah hidupnya tidak pernah dikenal, sekarang kisahnya justru dibagikan dan dikhotbahkan di mana-mana dulu sampai sekarang. Apa yang dilakukan terus diingat, menjadi inspirasi kekal bagi orang banyak. Sama yang saya sampaikan tadi. Jadi mari kita mulai terus sampaikan. Kalau saudara menjadi ya KKS, saudara menyampaikan firman, saudara memberkati di mana-mana, saudara bersaksi di mana-mana, saudara menyaksikan kebaikan, kemurahan Tuhan, ini akan jadi bekal, jadi contoh buat kita semua. Hidup, mari hidup yang layak diingat. Saya berdoa supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang layak diingat, supaya saudara dan saya jadi berkat banyak orang. Yang setuju berkata amin. Haleluya, saudara. Nah, kalau kita mau jadi ibu rumah tangga, ya kita jadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau kita mau jadi bisnismen, ya kita jadi bisnismen yang jadi teladan. Kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, jadilah pelayan Tuhan yang berdampak. Kalau mau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang berdampak. Kalau saudara mau jadi profesional, jadilah profesional yang berdampak. Kalau saudara mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang diingat-ingat orang untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, satu hari ini ada saudara yang mau dikenang sebagai siapa dan apa. Nah, untuk selamanya kita mengingat contoh Yudas Iskariot lagi, satu contoh. Tetapi sebaliknya, untuk selamanya kita mengingat Petrus sebagai rasul. Nah, ini contoh. Saudara mau dikenang sebagai siapa? Pemberontak? Sebagai tukang utang? Penipu? Orang yang gagal? Sebagai suami yang jadi hidung belang? Sebagai pelajar yang drop out? Atau saudara mau dikenang sebagai pejuang iman? Sebagai orang-orang yang punya integritas tinggi? Sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, taat, dan punya jadi anggota kelompok sel yang banyak di mana-mana dan berhasil mengembangkan kelompok sel, dan saudara terus terkenal suka menolong orang, memberkati banyak orang. Saudara menjadi suami
menjadi papa yang baik. Nah ini saudaraku, menjadi pilihan buat kita semua. Dikenang sebagai siapa dan apa. Semua itu pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Jadi suatu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan salah satunya, pertanyaan ini saudaraku, yang akan dia tanyakan adalah, apa yang sudah engkau lakukan, hai anakku? Itu yang jadi pertanyaan Tuhan nanti di kemudian hari. Bukan berapa depositomu, bukan berapa mobilmu, berapa rumahmu, bukan apa jabatanmu, bukan apa sekolahmu tingginya, tidak. Apa yang sudah engkau lakukan, hai anakku? Itu yang jadi pertanyaan Tuhan. Orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa menurut sudut pandang manusia, tetapi belum tentu itu saudaraku menggetarkan atau menggelitik atau membuat hati Tuhan tertarik kepada saudara dan saya. Nah, saudaraku, kuncinya adalah lakukan semuanya bagi Tuhan, bukan bagi diri kita. Jadi sekali lagi saudaraku, bagi Tuhan, bukan bagi kita saudaraku. Nah ini penting sekali Bapak Ibu saudaraku. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, bukan untuk kita. Jadi kuncinya ini penting sekali saudaraku. Mari kita semua yang baik-baik yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi supaya kalau kita lakukan terus untuk Tuhan, Tuhan akan ingat-ingat apa yang sudah saudara perbuat. Jadi apa yang saudara lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Supaya Tuhan mencatat, supaya Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Nah, sekarang kita baca 2 Raja-Raja, ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang hidupnya diingat Tuhan pasti akan terima anugerah yang besar dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan. Orang yang hidupnya diingat-ingat Tuhan, Tuhan selalu mengingat-ingat, Tuhan selalu mencatat apa yang saudara lakukan. Pasti saudara dan saya akan mengalami anugerah yang besar. Yang setuju berkata amin. Nah, sekarang saudaraku kita mau masuk selanjutnya. Rahasia saudaraku, rahasia Hizkia dan perempuan yang pernah memecahkan minyak narwastu ini untuk Tuhan Yesus. Yang pertama adalah hidup yang berpusat kepada Tuhan. Artinya apa? Baik Hizkia maupun perempuan yang di Betania itu sama-sama menjadikan Tuhan pusat kehidupan. Nah ini saudaraku, sama-sama Hizkia dan perempuan ini ya sama-sama menjadi pusat kehidupan buat Tuhan. Nah saudaraku, jadi ini salah satu rahasianya saudaraku. Segala sesuatu yang kita lakukan selama itu, kita lakukan untuk Tuhan. Pusatnya adalah Tuhan. Maka hal itu akan diingat oleh Tuhan di surga. Tapi kalau saudara cuman hanya supaya dilihat manusia baik, supaya dipandang bosmu baik, supaya dilihat ya atasanmu, supaya saudara kelihatan rajin, kelihatan hidup suci, hidup kudus, itu tidak ada artinya saudaraku. Tapi mari, segala sesuatu yang kita lakukan, selama itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi pusat
maka hal itu akan selalu diingat oleh Tuhan di surga. Nah ini saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang saudaraku, rahasianya berani melakukan gebrakan yang positif. Jadi mari kita harus berani bayar harga. Hizkia berani mengadakan revolusi rohani. Sedangkan perempuan yang di Betania, saudaraku, itu juga punya keberanian yang luar biasa. Memberikan minyak narwastunya yang mahal. Berani mempersembahkan, berani korban untuk Kaasiti. Berani memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan. Berani untuk mengabarkan kabar baik buat semua kesaksian-kesaksian. Semuanya Injil firman Tuhan yang disampaikan, pelajaran yang kita terima, kita sampaikan, berani semuanya sampaikan orang-orang yang belum kenal supaya kenal, berani mengajak orang yang belum kenal kepada Tuhan, diajak pakai strategi dan cara semua, berani melakukan gebrakan seperti Hizkia dan seperti perempuan Betania ini. Mari kita mulai terus berjuang, berani bayar harga, berani berkorban untuk Asiti yang sedang ada proyek besar, kesempatan buat kita. Semua kalau kita mau mempersembahkan pada Tuhan, kita punya tabungan di surga, kita punya catatan, track record untuk Tuhan. Tuhan juga punya catatan buat saudara dan saya. Dan anugerah besar itu akan melimpah buat saudara dan saya. Haleluya. Mari berani melakukan gebrakan yang positif. Jadi saudaraku, kalau saudara rindu punya hidup yang ingin selalu diingat orang, saudara harus punya keberanian. Tidak ada tempat bagi penakut dalam sebuah sejarah. Hanya orang-orang yang berani, yang akhirnya melakukan hal-hal yang besar, yang akan terus diingat. Di dalam Alkitab, saya catat ya, Alkitab itu bukan hanya untuk pelajaran rohani saja, termasuk mengajarkan buat saudara dan saya. Semuanya lah, semuanya kita harus berani. Karena kalau kita berani, ya, kalau kita bisa berani melakukan gebrakan, dan akhirnya keberanian saudara akan selalu diingat, dan itu akan membuahkan semua yang besar. Berani bertobat, berani berkorban, berani membawa jiwa-jiwa, berani melakukan ya semua perkembangan tentang kelompok sel, berani membuka komsel, dan berani bayar harga, berani berkorban, dan semuanya saudaraku. Hizkia mengadakan revolusi rohani yang besar-besaran. Semua tokoh di Alkitab tadi saya lihat semuanya dalam sejarah dunia, ya, saya lihat yang dikenang pasti dia punya sifat pemberani. Jadi semua tokoh yang hebat di dalam Alkitab maupun di sejarah dunia yang pernah dicatat, yang pernah dilakukan, digoreskan dalam tintanya, dia adalah orang-orang yang hebat itu pasti punya sifat pemberani. Nah, sekarang yang selanjutnya saudaraku, yang terakhir, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ini ada pujiannya saudara. Setia, setia, setia sampai akhir saudaraku. Nah ini saudara, hanya orang yang sampai akhir dan menyelesaikan pertandingannya, maka dialah yang akan selalu diingat-ingat. Kita harus finish well. Terus jaga. Di ini saudaraku, minggu-minggu ini, minggu-minggu liburan, harus kita jaga hati kita, jaga pikiran kita, waspada dengan godaan-godaan. Jangan sampai visi agendanya Tuhan digoyangkan oleh semua hal-hal yang negatif. Ayo setia sampai akhir. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita akan berdoa, saudaraku.
saya akan berdoa. Shalom untuk Haryono, mohon dukungan doa kesembuhan untuk istri saya karena ada batu empedu, batu ginjal dan juga diabetes. Selama ini bergantung pada obat saja. Ari Ivoni, shalom, mohon dukungan doa untuk Mama Melva agar sembuh dari sakit paru-parunya, infeksi tumor, kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, semua organ tubuhnya menjadi sempurna. Amen. Menjadi sempurna. Amen. Karena Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Lalu Dedi, mohon dukungan doa agar Tuhan memberi saya kuat dan kesabaran menghadapi anak saya yang suka merokok, mabuk, berkelahi dan berontak. Lalu Heti Songgi Gilan, mohon dukungan doa agar suami dan anak saya berubah, tidak mabuk-mabukan lagi. Lalu Rahmat Parulian, shalom, mohon tolong doakan saya agar mampu melunasi hutang di Bank BRI, Bank BPR, dan dapat bertransaksi besar dalam menjual rumah, tanah, sehingga bisa melunasi semua hutang saya. Amin. Pasti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu Paulus Wijaya, tolong bantu doa pekerjaan saya buntu. Saya mau bangkrut, terlilit hutang 30 juta, kiranya Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan. Amin. Lalu Deborah, shalom, mohon bantuan doanya setelah dia berhenti dari tempat kerjanya. Saya menanggung hutang yang cukup banyak. Kiranya saya mendapatkan pekerjaan yang lain dan dapat melunasi hutang. Lalu Tina, Kristina, shalom, mohon dukungan doa saya supaya pekerjaan online saya lancar dan diberkati Tuhan. Amin. Mohon doa juga agar uang saya yang untuk modal bekerja dikembalikan sama teman saya. Lalu Ganda Mahendra, shalom, mohon dukungan doa dan anak kami dalam studinya supaya bisa mendapatkan fakultas yang terbaik. Selalu dalam tuntunan Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu Devi Evelyn, mohon dukungan doa untuk tanah yang akan kami jual. Tuhan kirimkan pembeli yang bagus dan bisa segera dibayar. Pasti Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik, karena semua adalah waktu Tuhan. Amin. Dan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Mari kita berdoa saudaraku untuk Devi, Ganda Mahendra, Kristina, Deborah, Paulus Wijaya, Rahmat Parulin, Heti, Dedi. Kita berdoa untuk Ari, Ivoni, Haryono. Bapak di surga, kami tahu Engkau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Yang sakit apapun Tuhan, saat ini mau kanker, mau imun, mau mungkin sakit apapun, saat ini virus-virus yang bermutasi, darah tinggi, jantung, lemah, semuanya, pankreas, semua kanker paru-paru, kanker payudara, semua sakit apapun, organ yang sudah lemah diganti baru, sel yang rusak diganti baru, semua saat ini, semua sel-sel yang mati dihidupkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan tolong dan sembuhkan semua sakit penyakit. Saat ini Tuhan yang dililit hutang, Tuhan lepaskan, bebaskan. Saat ini yang menuju bangkrut dikembalikan Tuhan. Usaha mereka yang kehilangan, yang di PHK dikembalikan. Pilihkan pekerjaan yang terbaik, karena Tuhan punya rencana yang terbaik. Saat ini yang menuju ke perceraian, Tuhan batalkan semuanya. Semuanya yang saat ini Tuhan yang ribut, tidak ada lagi kebahagiaan, Tuhan kirimkan anggur manis kembali. Tuhan teduhkan badai dalam rumah tangga kembali. Tuhan berikan Tuhan kedamaian, kerukunan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangganya kembali harmonis, cinta mula-mula kembali, dan Tuhan berikan rumah tangga yang sakinah glory. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu
kebesaran-Mu. Demikian saudaraku, misbah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati.